Siapa sih yang nggak tahu kebun binatang? Tempat seru buat liburan. Kamu bisa lihat hewan-hewan yang biasanya cuma ada di film. Tapi, bagaimana jika yang ada di balik jeruji itu bukan hewan, melainkan manusia? Kedengarannya memang gila, tapi sejarah mencatat fenomena mengerikan itu benar-benar pernah terjadi, dan dunia menyebutnya kebun binatang manusia. Interroger sur notre théorie. Je sais très bien que tu es intelligent et on va le montrer au monde entier. 1, 2. Allez, Toko, regarde. 1, 2, 3. Kebun binatang manusia terdengar aneh bahkan gila. Tapi inilah kenyataan kelam di masa lalu. Fenomena ini muncul pada abad ke-19, masa ketika ilmu pengetahuan bercampur dengan keangkuhan saat penjelajahan berubah menjadi penindasan. Di balik janji kemajuan, tersembunyi wajah gelap bernama kolonialisme. Bangsa Eropa kala itu meyakini diri mereka sebagai puncak peradaban, paling maju, paling beradab. Lalu bagaimana dengan bangsa lain? Orang-orang dari Afrika, Asia, Pasifik, hingga Amerika. Mereka dicap liar, primitif, tidak setara. Karena itu, mereka bukan tamu yang dihormati. Mereka hanyalah pajangan, tontonan di hadapan ribuan pasang mata. Alasan yang dipakai pun berlapis, sebagai demonstrasi kekuasaan kolonial, sebagai hiburan, bahkan sebagai sains yang diselewengkan, dengan memakai teori Darwin untuk membenarkan hierarki ras. Semuanya dibungkus dengan label manis bernama edukasi, tapi kenyataannya jelas. Kebun binatang manusia hanyalah alat untuk membenarkan penjajahan dan merendahkan manusia lain demi kepuasan. Di kota-kota besar Eropa, tontonan ini jadi hiburan. Di Paris, London, Hamburg, Brussels, semua pernah mengadakannya. Orang-orang dibawa jauh dari tanah kelahirannya, ditempatkan di kampung buatan lengkap dengan rumah sederhana. Tapi semua itu hanyalah panggung. Mereka dipaksa hidup di balik jeruji, berjalan dengan pakaian tradisional, makan, menari, tidur, semua sambil ditatap ribuan pasang mata. Bagi penonton, itu hiburan. Bagi penguasa, itu simbol kekuasaan. Tapi bagi mereka yang dipertontonkan, itu adalah penghinaan. Mereka tak dianggap sebagai manusia. Mereka dilihat sebagai benda, sebagai spesimen. Kebun binatang manusia bukan hanya soal pagar besi. Ia adalah pagar dalam pikiran, pagar yang memisahkan kami dan mereka. Pagar yang mengajarkan ada manusia yang lebih tinggi, ada manusia yang lebih rendah. Itulah luka yang paling dalam, bukan tubuh yang dipenjara, tapi juga martabat. Sejarah mencatat beberapa nama, salah satunya Ota Benga, seorang pria muda dari Kongo. Ia dibawa ke Amerika pada tahun 1904. Awalnya dipamerkan dalam sebuah pameran dunia, bahkan ditempatkan di kebun binatang Bronx, New York. Bayangkan, seorang manusia dipajang di kandang bersama simpanse, diberi panah, disuruh berjalan agar terlihat primitif. Ribuan orang datang menonton, ada yang tertawa, ada yang mengejek. Semua lupa bahwa yang mereka lihat adalah seorang manusia. Ota Benga akhirnya dibebaskan, tapi luka batinnya terlalu dalam. Beberapa tahun kemudian, ia kehilangan harapan dan memilih mengakhiri hidupnya. Satu kisah tragis dari ratusan, bahkan ribuan orang yang mengalami nasib serupa. Kebun binatang manusia adalah cermin gelap sejarah. Momen ketika manusia tega merendahkan manusia lain. Semua atas nama hiburan, atas nama kekuasaan, bahkan atas nama ilmu pengetahuan. Hari ini, pagar besi itu memang sudah runtuh, tapi pagar dalam pikiran masih ada. Kita melihatnya dalam wajah rasisme, dalam diskriminasi, dalam keyakinan bahwa ada manusia yang lebih tinggi dan ada manusia yang lebih rendah. Sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa setiap kali kita merendahkan orang lain, setiap kali kita menganggap diri lebih berharga dari sesama, maka ingatlah, peradaban sejati tidak diukur dari siapa yang menang, bukan dari siapa yang berkuasa, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghargai satu sama lain. Karena pada akhirnya, kita semua adalah manusia, dan martabat adalah milik setiap orang.